Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Humble Engineer. Pada konten kali ini kita akan membahas sedikit tentang roda gigi. Roda gigi merupakan suatu elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya. Roda gigi dapat merubah kecepatan putar, torsi, dan arah daya terhadap sumber daya. Pada roda gigi atau gear terdapat gigi-gigi yang saling bersinggungan satu sama lain. Rasio jumlah gigi pada suatu sistem transmisi roda gigi dapat menghasilkan perubahan kecepatan dari prime mover ke driven shaft. Transmisi roda gigi biasanya digunakan untuk mendapatkan perbandingan putaran, torsi, ataupun daya pada suatu elemen yang berdekatan seperti pada jam tangan mekanis, mesin kendaraan bermotor, sistem transmisi mesin perkakas, dan lain-lain. Dalam proses pembuatan roda gigi, dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan jenis roda gigi dan tingkat ketelitian yang diperlukan. Cara pembuatan roda gigi yang pertama adalah menggunakan mesin milling dan dividing head. Dividing head atau kepala pembagi yang dipasangkan pada mesin milling merupakan alat yang digunakan untuk membagi sudut putar. Pembuatan roda gigi dengan menggunakan dividing head bisa dilakukan dengan membagi jumlah gigi yang akan dibuat lalu menyesuaikan dengan jumlah lubang yang ada pada keping pembagi. Sebagai contoh, jika akan membuat roda gigi dengan jumlah gigi 10, dan pada keping pembagi memiliki lubang 50, kita bisa membuat roda giginya dengan memutar engkol hingga bergeser setiap 5 lubang. Alat potong yang dapat digunakan pada proses ini adalah cutter hobbing ataupun single lips module cutter. Cara pembuatan roda gigi yang kedua adalah dengan menggunakan mesin hobbing. Mesin hobbing merupakan mesin khusus yang digunakan untuk membuat roda gigi. Benda kerja yang sudah dibubut sesuai dimensi yang diperlukan dipasangkan pada mesin, lalu cutter dipasang sesuai dengan jenis modul gigi yang akan dibuat. Setelah itu kita bisa menentukan parameter mesin yang sesuai untuk membuat jumlah gigi yang diinginkan. Pada proses pembuatan roda gigi dengan mesin hobbing, benda kerja dan alat potong sama-sama berputar sesuai parameter yang disetting. Mesin ini dapat lebih efektif dibandingkan pembuatan dengan menggunakan mesin milling dengan dividing head. Cara pembuatan roda gigi yang ketiga adalah dengan menggunakan mesin CNC. Proses pembuatan roda gigi dengan menggunakan mesin CNC adalah dengan membuat program kerja mesin dengan menggunakan software CAM ataupun membuat program langsung pada mesin. Program yang dibuat mengikuti profil roda gigi yang akan dibuat dan jenis alat potong yang akan digunakan. Setelah program selesai dibuat dan sudah disimulasikan dengan baik pada software, maka roda gigi dapat langsung diproses pada mesin. Dari ketiga jenis metode pembuatan roda gigi yang umum dipakai tersebut biasanya akan dilakukan proses heat treatment pada roda gigi untuk mencapai kekuatan. Jenis-jenis roda gigi yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah roda gigi lurus atau spur gear. Spur gear merupakan jenis roda gigi yang paling sederhana dan sudah lama digunakan sebelum kemajuan dunia industri. Spur gear memiliki gigi-gigi lurus yang tersusun lurus searah dengan sumbu rotasi. Roda gigi ini hanya dapat dihubungkan secara paralel. Spur gear memiliki kelemahan yaitu tumbukan yang dihasilkan cukup keras karena pertemuan antar giginya saat beroperasi sepanjang lebar gigi. Hal tersebut membuat transmisi ini akan menimbulkan suara yang kasar dan getaran pada sistem transmisi. Spur gear merupakan roda gigi yang paling mudah dibuat dan sering dipakai pada berbagai jenis mesin. Yang kedua adalah helical gear atau roda gigi miring. Helical gear merupakan roda gigi hasil penyempurnaan dari spur gear. Pada ujung giginya memiliki sudut yang tidak sejajar atau tersusun miring terhadap sumbu putar. Sudut pada gigi ini membuat bidang pertemuan antar gigi saat beroperasi menjadi lebih kecil, sehingga transmisi yang dihasilkan lebih halus dan minim getaran. Helical gear dapat dioperasikan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan spur gear. Helical gear umumnya digunakan untuk transmisi mesin-mesin perkakas yang beroperasi pada kecepatan tinggi atau yang memerlukan getaran minim. Dalam penggunaannya, helical gear dapat dipasangkan sejajar antar dua sumbu. Yang ketiga adalah bevel gear atau roda gigi payung. Bevel gear merupakan roda gigi yang memiliki bentuk kerucut dengan profil gigi pada permukaannya. Profil gigi pada bevel gear bisa berbentuk lurus seperti spur gear ataupun miring seperti helical gear. Roda gigi ini umumnya dibuat untuk mentransmisikan dua buah poros dengan posisi yang tidak sejajar antara kedua porosnya. Kelebihan dan kekurangan roda gigi ini mengikuti seperti profil giginya, sama seperti spur gear dan helical gear. Yang keempat adalah worm gear atau roda gigi cacing. Pasangan worm gear dan worm shaft merupakan suatu jenis transmisi roda gigi yang digunakan untuk menghubungkan poros dengan roda gigi secara langsung pada posisi yang bersilangan. Worm gear umumnya hanya bisa digerakkan dari putaran gearnya, sedangkan worm shaft tidak dapat atau jarang ada yang dapat memutar worm gear. Dengan prinsip inilah kebanyakan transmisi worm gear digunakan untuk prinsip kerja satu pengendali putar. Kelemahan dari transmisi ini adalah efisiensinya yang rendah dikarenakan gesekan yang terjadi cukup besar. Umumnya worm gear dibuat dengan menggunakan material yang lebih lunak dibandingkan worm shaft, sehingga keausan hanya akan terjadi pada worm gear dan tidak perlu melakukan penggantian worm shaft. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang roda gigi. Selain jenis-jenis roda gigi tadi, sebenarnya masih banyak jenis pengembangan roda gigi yang lain yang sudah diciptakan oleh para engineer seperti internal gear, rack gear, planetary gear, double gear, dan lain-lain. Jenis transmisi roda gigi sudah banyak dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem masing-masing mesin. Sekian sharing kita hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya, see you!